misalnya si Noel. Iya. Nah orang banyak yang nggak tahu apa soal Noel Si ini Noel kan ini. sebenarnya. Orang kalau saya kan ngerti Noel 2014 nggak ada. Noel itu Nggak 2014 ada. namanya nggak ada. Nggak ada. Saya pernah ketika Mas Gibran digandeng oleh Ibu Megawati, saya mengatakan Mas Gibran adalah kunci, gitu loh. Nah, Itu kira-kira cocok nggak kalau misalnya di Jakarta atau malah mungkin di Jawa Tengah, saya nggak tahu. kalau saya melihat ya Mas Gibran ini memang sekarang ini kan kemudian dia menjabat sebagai wali kota Wali kota. dengan karakter program-program kota, Iya. gitu loh. Dan itu dia cukup bisa menavigasi program hub kreatif, digitalisasi UKM, kemudian Ya. reformasi birokrasi. Wah itu pas banget di Jakarta kalau gitu. Nah itu kan Kalau di Jakarta itu kan seperti kota tapi banyak, luas, makanya gede gitu. biar loh. saya selesaikan dulu. Saya nggak sabar mas. Mas Eko, Ya. sibuk banget kayaknya nih. Enggak, Jakarta Solo, Jakarta Solo, Jakarta Solo. banyak Iya. di Jakarta. Oh banyak kan di Jakarta. Tapi malah kadang-kadang keluar kota. Malah sering keluar kota karena tugas. Besok ke Batam ya. Ke Batam. Ya, Urusan energi. memantau. Kan tugas komisaris itu memantau. Oh itu tuh tugasnya. Memantau. Saya nggak tahu. Iya, mengawasi, menanyakan sesuatu. Oh jalan atau enggak? Bener atau enggak? Betul. Gitu kira-kira. Ya. Kayak anggota DPR kalau di pemerintahan. Iya, ya, bisa lah. Mereka kan pengawas pemerintah juga. Oh iya, luar biasa. Ini memenuhi permintaan netizen, katanya minta hadirkan dong Mas Eko Sulistyo. Orang pintar katanya. Mas Eko itu saya kenal sebagai sebut saja teman diskusi politiknya Pak Jokowi. Itu kira-kira gimana awalnya bisa kenal Pak Jokowi itu gimana? Ya banyak teman sebetulnya Pak Jokowi ini kan orangnya cukup terbuka ya. Jadi mungkin saya hanya satu bagian dari teman diskusi Pak Jokowi aja. Dan itu sudah berlangsung saat beliau masih menjabat wali kota lah. Oh jadi Mas Eko dengan Pak Jokowi itu kedekatannya mulai dari zaman beliau masih jadi Wali kota ya. Luar biasa. Mas, yang diobrolin apa sih? Kalau soal politik dengan Pak Jokowi kira-kira apa? Ya, kebetulan kan saya waktu itu ketua KPU. Iya. Kemudian saya memimpin sebuah organisasi NGO yang bergerak di ranah pemberdayaan masyarakat ya. Iya. Nah di Solo ini kan banyak sekali sektor informal, kemudian pedagang kaki lima, kemudian difabel, kemudian pedagang-pedagang pasar. Iya. Nah mereka coba kita berdayakan ya. Kita berdayakan minimal kemudian juga bahwa mereka bisa membuat keputusan ya bersama-sama dengan pemerintah. Artinya dia turut mengaruhi. Nah ide itulah yang kemudian diterima oleh Pak Jokowi saat itu. Oke. Jadi misalnya ketika dia mau menggeser, merelokasi pasar yang cukup dikenal waktu itu ya. Dan legend ya ceritanya. Iya itu hampir pelaksananya dibikin kayak karnaval budaya. Iya. Nah, Pindahan tapi iya, seperti iya, karnaval. iya. Nah itu kan proses, orang kan melihatnya kemudian loh ini kok dengan mudah begitu. Ya. Tapi sebenarnya itu melalui proses. Pak Proses Jokowi panjang. sendiri kan bilang bahwa itu ada 51 kali ya pertemuan yang di cuma makan Loji itu Gandrung ya. Ya itu kan template-nya makan, tetapi Ya. sebenarnya kan ada proses negosiasi antara kelompok-kelompok sektoral, terutama pedagang-pedagang itu dengan Cerita yang sangat melegenda itu Mas Eko toh di bawah dalamnya. Itu ada Mas Eko. ya saya terlibat di situ kira-kira. Oke. Wah, baru tahu nih. Karena itu melibatkan banyak sektor ya, termasuk dinas Pak Jokowi sebagai tentu kemudian juga ada Pak Rudi Iya, ya. Pak Rudi. Pak Efek Rudi. Pak Efek Rudi sebagai wakil waktu itu yang dia cukup dapat menavigasi karena dia
orang grassroots, Ya, ketua dekat DPC sekali kira-kira dengan- gitulah. Ya, Iya, kalau iya. kita bicara soal Solo kan Iya. bicara soal Pak, secara mayoritas. Iya, jadi, betul. ya, kira-kira itu. luar Sehingga itu biasa. lebih dipermudah semuanya di situ. Tapi Top intinya man- bahwa ada kemauan politik dari wali kota saat itu, Pak Jokowi. Oh, jadi merasa dapat tandeman ya untuk satu hal itu Ya, ya Pak Jokowi ya dengan ya, Mas Eko. ya. Jadi itu yang kami dengar selain soal teman diskusi Pak Jokowi, Mas Eko ini juga dikenal belum lama. Ada yang menyebut begini, kira-kira begini di TV. Ya kalau Mas Eko ini adalah guru politik saya juga. Itu namanya wali kota Solo, namanya Gibran. Itu kira-kira ngomong yang mirip. Ya putranya sekarang. Putranya Wali kota sekarang. wali kota Solo, Mas Gibran. Sebenarnya Iya. apa kontribusi Mas Eko sehingga Mas Gibran sampai bilang begitu? Kira-kira apa? Ya saat itu kan saya sempat sebenarnya diminta pulang ke Solo ya. Jadi Diminta waktu 2019 itu kan Ya, saya tugas ya, deputi terakhir ya, Iya. artinya periode Pak Jokowi terakhir. Yang pertama itu 2019. Nah saya kemudian off. Kemudian juga saya komisaris di Dana Reksa waktu itu juga off. Ya. Nah kemudian saya diminta oleh Pak Jokowi untuk pulang ke Solo untuk kemudian membantu Mas Gibran. Oh, mendampingi Mas Ya, Gibran waktu itu ya, kira-kira ya itu. pemilihan wali kota ya? Ya kira-kira itu. Oke, kayak napak tilas ya. Ini copy paste aja nih kira-kira nih. Ya mungkin karena saya orang Solo, saya tahu Solo, kemudian juga Oke. pengalaman saya di kepemiluan ya. Nah kemudian jejaring di kota Solo, jaring politik di kota Solo, saya kira itulah. Ini anak sama bapak kok dapat tandeman seorang yang sama. Apa yang paling beda dari seorang Gibran dengan ayahnya ini apa? Nah saya kan mengenal Mas Gibran ini sejak Pak Jokowi wali kota ya. Dia waktu itu mungkin masih setingkat SMA ya. Ya, remaja lah ya. Cuma kan jarang di rumah karena dia Kuliah di di luar. luar negeri. Kalau nggak salah di Singapura. Singapura atau Australia Iya. waktu itu. Nah pas pulang aja kadang-kadang Ketemu. ketemu hanya say hello dan artinya saya udah mengerti. Sudah mengenal. Ya. Nah kalau dilihat dalam konteks perbedaan ya pasti eranya aja. Zamannya Zamannya yang karena Mas Gibran ini kan orang mengatakan bahwa dia masuk golongan milenial. Milenial, Nah tentu selain kemudian juga pengalaman-pengalaman dari dia sekolah di luar negeri ya, Ya. sehingga sangat terbuka terhadap ide-ide anak-anak sekarang dan sebagainya. Pemikirannya lebih demokratis. Betul. Nah sehingga kelihatan sekali ketika dia menavigasi promosi wisata kota Solo di Paris itu ya. Ya. Itu kan menurut saya baru Mas Gibran ya, kepala daerah yang milenial yang kemudian menavigasi promosi langsung di tingkat internasional ya, untuk merosikan wilayah batik kota dan ya, sebagainya. wilayah kota. Ya. Karena itu kan istilahnya dia menjadi kayak wali kota juga sekaligus manajer kota. Iya, betul. Untuk promosi batik, promosi event-event budaya dan berani sebagainya, mengendorse memperkenalkan kota Solo ke masyarakat internasional di Paris ya. Tentu segmen yang mau diambil adalah soal kunjungan wisata wisata mancanegara. ya, sama produk-produk budayanya. Iya. Saya kira itu. Menurut Mas Eko apalagi sih terobosannya ini kan Gibran ini ya mau nggak mau kemudian jadi trendsetter wali kota atau pemimpin muda daerah ya, pemimpin daerah menurut saya. Terobosannya apalagi yang bisa kita share? Kalau terobosan Selain sih itu banyak tadi ya, sekali ya. selain ke Banyak Paris. sekali. Kalau menurut saya ini kemarin Mas Gibran meluncurkan buku yang sebenarnya menarik dari sisi judul ya, Iya. dari sisi judul dulu ya. Artinya Wali Kota Karbitan. Wali Kota Karbitan. Itu Luar kan biasa. dari judul itu sebetulnya ini dari pandangan saya, perspektif saya, Pak, dia ingin menyampaikan pesan ke publik bahwa
saya yang dianggap wali kota Karbitan, tapi lihatlah kontennya. Isi yang ada di buku itu semua adalah capaian-capaian, Betul. progres capaian yang Portfolio saya lihat. dia hasilkan. Ya. Tapi dari semua capaian itu, kan ada capaian-capaian yang sifatnya infrastruktur, ya, fisik bangunan, macam-macam itu. Ada yang mulai mungkin sebentar lagi ada pembukaan masjid apa? Oh iya, Al Sayed atau apa ya? Saya masih dari belum. MBZ itu ya? Ya, dari MBZ. Nah, itu kan pasti satu destinasi baru, selain sebagai tempat ibadah, juga kemudian bisa menjadi wisata religi. Kemudian juga di belakangnya akan diperluas untuk Islamic Center, yang itu akan ada pengembangan lanjutan dari wisata religi tadi ya. Ya, saya kira akan TPA dan sebagainya untuk Islamic Center kira-kira gitu. Nah, kemudian juga Taman Safari, kemudian revitalisasi Balai Kambang, macam-macam. Termasuk kemudian yang pabrik sektor gula itu apa? Colomadu? Colomadu beda. Itu dari zaman Bapak ya? Iya, tapi itu kan sifatnya nasional. Itu dari BUMN. Itu dari BUMN. Nah, termasuk ada museum ya, nanti akan dibangun museum yang sifatnya futuristik ya. Museum sains ya. Ya, museum sains. Oke, kira-kira mungkin lebih pas ke museum sains. Nah, jadi meskipun sifatnya kemudian infrastruktur ya, itu tentu punya dampak, ke peningkatan ekonomi, punya dampak ke misalnya tadi aspek kerohanian dan sebagainya. Nah, selain kemudian juga ini Mas, sorry saya potong. Yang cukup mendapat sambutan kami yang di Jakarta ini melihat, yaitu keberanian Gibran mengekspresikan tentang perayaan Hari Besar Agama. Itu juga apa? Itulah yang menurut saya waktu saya di ada talkshow di sebuah TV swasta ya. Saya sampaikan harusnya diagregasi. Secara nasional, karena copy paste. Iya, karena satu yang tadi dia yang awalnya dianggap karbitan, ya kan, dia kemudian anak presiden yang sebenarnya diem aja ini bisa bergerak, nyaman lah hidup, kira-kira gitu. Tapi kan enggak, dia kemudian menavigasi langsung, melit langsung, dia temui tokoh-tokoh agama, dia kemudian protek kegiatan itu secara langsung. Siapa yang kemudian nantinya mau berani merusak, mengganggu itu berhadapan dengan saya. Nah, itu kan saya kira satu momentum penting bagaimana dia ingin bahwa perayaan-perayaan agama itu bisa berlangsung secara damai. Kemudian juga ada guyup dari masyarakat yang lain. Dan itu bukan barang baru gitu loh. Dia melihatnya bahwa ini sebenarnya inilah keragaman masyarakat Solo, keragaman masyarakat bangsa Indonesia semacam itu. Yang karena apa? Kalau kita lihat di tempatnya itu kan di depan Balai Kota. Persis. Itu kalau Anda tahu depan Balai Kota itu sebelahnya ada kelenteng tuh. Ada pecinan di sini. Kemudian di sebelah timurnya juga ada kawasan benteng, pecinan, kemudian keraton, kemudian ke sana lagi ada pemukiman komunitas Arab, Nah, mereka ini ada masjid dan gereja yang berdekatan juga. Artinya sebenarnya dalam kehidupan yang cukup lama mereka berada dalam kemajemukan gitu. Dalam toleransi yang cukup tinggi. Itulah yang kemudian dibangun lagi oleh Mas Gibran di saat yang penting ini di saat kemudian ada kepala-kepala daerah yang lain itu justru membatasi gitu. Tidak adil. Kan itu terjadi itu ada Cilegon kita juga masih ini begini. Nah, itulah saya kira kenapa saya ingin menekankan bahwa ini perlu diagregasi. Hal-hal semacam ini tidak hanya kemudian soal masyarakatnya. Masyarakat ini kan sebetulnya kalau pemimpin tegas, pemimpin berani, dia akan ikut. Betul. Gitu loh. Kira-kira begitu. Bagaimana leadernya? Yes. Kalau melihat sepak terjang Gibran seperti itu,
kita menambah optimis nih. Optimismenya Mas Eko mungkin beda dengan optimisme saya terhadap Gibran ke depan. Mas Eko pilih Gibran ini jadi gubernur Jakarta atau Jawa Tengah? Ya mungkin sebelum ke situ ya, yang ini semua kan tadi yang saya belum lanjutkan bahwa semua capaian ini kan tentu harus ada yang diukur, yang punya dampak langsung ke masyarakat. Iya. Itu tentu kemudian kan ekonomi. Nah, mungkin belum dalam waktu dekat ini Bank Indonesia akan mengeluarkan itu. Belum ya? Soal belum? Kayaknya akhir Februari. Oh ya. Tapi saya sudah indikasi apa ini kan sudah disampaikan. Saya minta data itu ke bagaimana Mas? Ke BI. Jadi memang cukup tinggi ya. Saya juga Solo nih ya? Solo. Jadi kemarin prognosanya kan sekitar 5,6, 5,7. Oh, ya. Oke. Jadi itu pasti kemudian akan bisa melebihi nasional kan? Oh iya. Nasional kan cuma 53. Iya, 53. Nah artinya itu akan menjadi pencapaian pada seluruhan kota secara nasional, termasuk kemudian melebihi tingkat nasional. Kalau itu nanti secara resmi diumumkan. Di luar Nah, biasa. artinya apa? Bahwa peningkatan pertumbuhan yang tinggi ini tentu akan related dengan aktivitas ekonomi masyarakat di bawah. Gitu. Karena 1% pertumbuhan itu kan biasanya akan punya dampak terhadap peningkatan peluang kerja dan sebagainya. Kira-kira itu. Iya, ya itu tadi yang saya maksud kalau Gibran sudah bisa seperti itu tentu ya karena ini bukan kalau kita pengen buru-buru Gibran naik, tidak. Ini secara di survei juga sudah banyak disebutkan kan bahwa Gibran punya potensi yang sangat bagus di Jawa Tengah atau di Jakarta. Nah ini mana kira-kira? Kalau kami nih karena rindu di Jakarta kemarin 5 tahun kita haus lah gitu kira-kira ya. Kira-kira gitu. Kita rindu pemimpin yang kira-kira ya speknya tuh, spek kerjanya terutama itu seperti Gibran itu. Itu kira-kira cocok nggak kalau misalnya di Jakarta atau malah mungkin di Jawa Tengah, saya nggak tahu. Ya kemarin itu kan sebenarnya Mas Gibran di-challenge ya. Ya. Di-challenge oleh media, apakah kemudian siap dan sebagainya. Ya tentu dia kan sudah menyatakan sendiri bahwa sebagai kader partai dimanapun dia siap, selama kemudian nanti keputusan itu ada di di ketua umum, di PDIP, sebagaimana partai yang dia sekarang ini menjadi kader, kira-kira begitu. Nah, soal Jawa Tengah, DKI dan sebagainya, atau kemudian masih tetap di Solo misalnya kalau diputuskan begitu ya dia akan terima penugasan itu. Nah, tapi tentu kemudian kita yang kalau ditanya semacam itu seperti apa ya? Nah, kalau saya melihat ya Mas Gibran ini memang sekarang ini kan kemudian dia menjabat sebagai wali kota dengan karakter program-program kota gitu loh. Dan itu dia cukup bisa menavigasi program hub kreatif, digitalisasi UKM, kemudian reformasi birokrasi. Wah, itu pas banget di Jakarta kalau gitu. Nah itu kan kalau di Jakarta itu kan seperti kota tapi banyak, luas, makanya gede gitu. Biar saya selesaikan dulu. Saya nggak sabar Mas. Artinya dia karakternya kota, kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Iya. Gibran memang kemudian jadi harapan banyak orang. Ya mudah-mudahan ini lancar. Tapi sekarang saya nggak ngomongin Gibran deh. Kayaknya agak-agak serem nih Mas Eko nih. Kita ngomongin relawan Mas. Mas Eko ini dikenalkan sangat dekat dengan relawan Pak Jokowi. Dari awal sampai mungkin hari ini, saya nggak tahu. Gimana Mas? Peta relawan saat ini gimana nih? Masih solid nggak? Masih satu komando nggak relawan Pak Jokowi ini? Ya mungkin pesan aja lah ya. Karena relawan ini kan ya bisa muncul setiap saat ya. Iya.
terutama memang kalau pas mau musim kampanye, musim pilpres, pilkada dan sebagainya. Dia hadir. Nah, pesan yang paling penting sebetulnya adalah bahwa relawan ini kan sebenarnya supporting system. Dia tidak bisa menjadi terdepan dalam proses politik, apakah itu pilkada, pilpres dan sebagainya. Karena dia tidak menentukan, seorang itu bisa diusulkan menjadi presiden atau capres, kepala daerah atau dan sebagainya. Karena di bunyi undang-undangnya itu adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat. Nah, itulah yang harusnya kita selalu mengedepankan bahwa ini adalah wilayah dari partai. Nah, sehingga wilayahnya apa? Kita tidak bisa mendesak ini kemudian untuk menjadi calon dan ini menjadi ini dan sebagainya. Tapi kemudian kalau kita bermain pada wilayah misalnya, si A, dia memimpin daerah cukup berhasil ini sebagainya. Nah, mungkin sifatnya lebih ke semacam itu supaya tidak fans club aja gitu ya. Saya kira itu. Tetapi kalau sudah dicalonkan, tapi kan aset demokrasi juga loh relawan. Oh iya betul. Enggak. Artinya kalau sudah nanti dicalonkan, nah dukungan partai ini kan biasanya tidak misalnya Pak Jokowi aja pada saat. Nah Pak Jokowi kan dipilih yang pertama 2014 misalnya, itu kan hanya 53% ya. Survei tertinggi waktu itu? Bukan, perolehan. Oh perolehannya? Perolehannya, 53%. Nah 53% itu dari dukungan partai kan tidak nyampe ke segitu. Sehingga sisanya adalah ada gap? Itu diperlukan kemudian dukungan dari relawan, dari istilahnya saya yang tidak terlibat dalam partai, saya bukan menjadi bagian dari partai pendukung Pak Jokowi, tapi saya kemudian ingin memilih Pak Jokowi. Kontribusi. Nah biasanya mereka membuat kelompok-kelompok atau masuk dalam kelompok-kelompok relawan itu. Tapi juga ada relawan yang memang di-create dasarnya adalah agenda sosial, agenda politik. Misalnya kelompok-kelompok tertentu yang punya agenda industri dong jadinya dong. Bukan, maksudnya begini, agenda sosial itu biasanya ini kalangan aktivis, yang dia punya agenda kehutanan sosial. Gitu loh. Nah, sementara kemudian melihat calon-calonnya ini yang punya agenda sosial menurut dia pas adalah si A. Nah, dia akan kemudian merapatkan barisan ke situ, blocking politiknya ke situ. Nah, biasanya mereka akan lebih politis untuk mempertahankan. Itu custom ya, lebih custom. Iya. Jadi memang selain sifatnya tadi voluntarian, tapi mereka memang ada yang di-create dasarnya adalah dia sudah punya agenda sosial yang itu sesuai dengan visi misi dari calon itu. Kalau kita lihat ya relawan Jokor kita sebutnya dulu, sekarang ini sudah ada yang ke arah misalnya relawan Pak Jokowi ada yang ke arah misalnya Prabowo, ke arah Pak Erik, ke arah Pak Ganjar dan lainnya. Ini wajar atau gimana? Ya sangat wajar. Karena kemudian siapa yang mau, kamu jangan boleh ke sana, saya dan di sini kan nggak bisa juga. Misalnya si Noel. Nah orang banyak yang nggak tahu soal Noel ini kan sebenarnya. Orang kalau saya kan ngerti, Noel 2014 nggak ada. Noel itu 2014 namanya nggak ada? Nggak ada. Karena dia masih nyalek dia. Dia masih nyalek. Caleg apa dulu? Demokrat. Demokrat. Iya. Mungkin baru kali ini orang yang ngomong itu. Ya, saya tahu. Dia masih nyalek. Noel itu caleg Demokrat. Maaf, saya baru tahu. Iya. Biar nanti marah-marah sama saya. Dia baru ada setelah kemudian Pak Jokowi menjadi presiden. Mulai dia ada. Kan dulu caleg dulu ya? Ya, mulai muncul lagi setelah Pilpres DKI, Pilkada DKI. Dia bagian dari Ahoker lah. Betul. Yang bikin Batman atau apa itu. Iya, betul. Ya kira-kira itu. Nah, memang misalnya sekarang dia bergeser ya.
bergeser dari mendukung Mas Ganjar ke Pak Prabowo. Ya. Padahal itu seperti capresnya ditentukan aja belum. Iya, kan? belum. Pak Prabowo pun juga belum gitu loh. Itu benar seperti yang diomongin oleh itu nggak sih? Kenapa? Pak Ganjar nggak punya gagasan, saya pindah ke Pak Prabowo, itu benar nggak itu? Ya itu kan soal kira-kira kalau orang apapun Noel ini kan punya latar belakang politis ya. Dia seorang aktivis. Sehingga ketika dia mau menggeser ke satu figur, tentu ini harus ada pengalamannya dulu lah, ada perangnya dulu lah. Iya, ada politiknya dulu lah, kira-kira begitu. Ya. Biar enak di berita ya. Iya, padahal kan sebetulnya karena ya apapun kita harus fair bahwa Noel memang menyatakan waktu itu Pak Ganjar yang Mas Ganjar yang dia usung pertama. GP Mania. Yes, mungkin sebelum teman-teman ada. Tapi kan dia juga punya agenda gitu loh. Loh. Ya agendanya apa? Agendanya kan dia memang menginginkan Mas Ganjar dengan Sandiaga Uno kan. Loh. Sebentar. Ini harus jelas dulu nih. Jadi ketika itu menurut Mas Eko tadi, ternyata ketika Noel membuat GP Mania itu ada agenda yaitu menyertakan Sandiaga Uno. Dia sudah sama dengan Sandi. Oh, dia sudah. Sebentar, Noel itu orangnya Sandi gitu deh. Saya bukan ngomong dia orangnya Sandi, tapi dia ngefans sama dia sudah punya agendanya itu tadi. Iya, ada beberapa teman saya tahu kan. Oh, itu problemnya. Nah, ketika kemudian Sandi mau main-main kira-kira lah, mau main-main. Main-main ini quote lah. Mau mungkin ke partai lain. Kemudian ditarik lagi ke Gerindra ya, Noel akhirnya balik kandang, kira-kira gitu. Oh gitu. Iya, jadi kayak satelit ya, mau keluar nggak jadi masuk lagi. Iya, ya harus memposisikan begitu dia. Ya sudahlah, ini kita jadi ngomongin Noel ya. Jadi gini saja lah. Menurut Mas Eko, menurut pandangan Mas Eko, kira-kira, relawan ini maunya gimana sih nanti itu 2024 itu kira-kira? Ada nggak? Ya sekarang masih terfragmentasi kan. Ini relawan maksudnya yang sama kita, relawan Pak Jokowi ya maksudnya? Iya, terfragmentasi. Masih belum jelas juga? Ya artinya begini, kalau misalnya untuk urusan capresnya kemungkinan masih cukup ada pengerucutan ya. Meskipun belum kelihatan. Ya, meskipun belum kelihatan. Tapi polanya udah kelihatan. Kelompok musra masih belum istilahnya belum satu lah. Oh iya. Dia masih menimbang-nimbang. Masih kan ya masih itu caranya kali. Dia gitu loh. Masih 11 ya, tempat itu lagi. caranya dia. Di sana Pak Prabowo, di sana Airlangga, di sana pokoknya di sana-sana beda-beda. Ya biarkan aja gitu. Maksudnya di kota-kota itu berbeda-beda gitu. Itu oke lah, jalan silakan. Nah, kemudian kelompok yang lain ada yang ke Mas Ganjar dan sebagainya. Nah, nanti lagi kalau kemudian tarik lagi siapa cawapresnya, ini berbeda macam-macam. Lain lagi. Ya, karena apa? Itulah ketika kemudian relawan-relawan punya agenda politik sendiri, itu yang kemudian menyebabkan bisa berbeda-beda. Dan sulit ditebak ya, karena kan macam-macam. Ada yang Pak Erick, ada yang kemudian siapa? Ya AHY, ada dan lain-lain. Ya macam-macam lah, pasti. Oke. Nah itu, tapi itu biasa aja karena partai belum menentukan. Ya, gitu loh. Betul. Jadi selama partai itu belum secara resmi mencalonkan, terutama mungkin PDI, Gerindra dan sebagainya itu, mungkin masih polanya masih akan unik-unik ya. Tapi dari sekian pola itu, kira-kira harapan dari relawan ini kira-kira sebaiknya Anies nih jadi bagian dari capres atau enggak sih? Ya, maksudnya saya nggak mengikuti secara yang terakhir aja kalau nggak tadi siang ya PKS kemudian mendeklarasikan. Tapi kan masih by partai aja gitu, belum seluruhnya gitu. Belum kekuatan. Belum satu kekuatan. Kemudian siapa nanti cawapresnya dan makanya jangankan di relawan macam-macam, di partai aja belum jelas. Belum jelas kayak gitu.
Iya, kemudian banyak khawatiran juga jangan sampai nanti di 2024 itu terjadi yang namanya putus agenda nasional yang sedemikian bagus dirangkai oleh Pak Jokowi dari katakan 9 tahun lalu itu. Oleh karena itu satu pertanyaan sebelum terakhir ini, dengan kondisi politik seperti ini, dengan membaca setahun ke depan seperti apa, masih optimis nggak nanti itu 2045 tahun 100 tahun Indonesia, kita ini jadi negara yang seperti yang sering Pak Jokowi harapkan, jadi negara maju. Masih optimis nggak Mas? Dengan aset demokrasi agak serius sedikit ya. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat sejarah perjalanan bangsa, karena saya orang sejarah, jadi bangsa kita ini sebenarnya kan menghadapi tantangan zaman itu sudah sekian lama, dan itu sebenarnya nggak pernah pecah, bisa diselesaikan. Tidak pernah kita tidak pernah pecah. Ya. Apa misalnya dulu ada Dewan Banteng, ada pergolakan daerah, ada mau memisahkan diri dan sebagainya, itu nggak pernah terjadi. Bahkan kemudian tidak hanya itu, yang paling kuat lagi intervensi asing itu masuk. Dari zaman G30S itu katanya seperti itu. Tapi PRRI itu jelas tuh, PRRI Amerika, betul. Pilotnya ketangkep dari Amerika dan sebagainya. Nah, ini kita nggak bisa dipecah. Gitu. Nah, itu kuncinya kan kemudian ada persatuan, kemudian Pancasila juga masih ditempatkan sebagai ideologi bangsa, ya kan? Nah, kemudian tokoh-tokoh bangsa itu menyadari bahwa ini kalau kita mau maju, kita mau kuat ya persatuan itu. Persatuan. Ya, ini saya harapkan di Pilpres nanti ya itu bisa tersimbolisasi gitu loh. Soal persatuan nasional ini. Yes. Oh, iya. Nah, simbolisasi itu artinya begini loh. Pilpres itu jangan hanya menjadi agenda politik saja ya. Sebatas agenda politik saja, menang dan sebagainya. Tetapi paling tidak kemudian menurut saya kalau tadi ada tantangan semacam itu, simbolisasinya juga bisa terpatri di situ. Apakah itu masuk di dalam misalnya kombinasi antara cawapres dan cawapres gitu loh, yang menimbulkan persatuan. Termasuk kemudian nanti penyusunan kabinetnya kan, bagaimana keterwakilan daerah-daerah ini dalam komposisi kabinet. Saya kira itulah harus ada itu. Jadi terjemahan persatuan nasional juga harus ada. Karena kita dari tadi bicara soal pemilu kan, konteksnya nanti harus di situ. Betul. Saya kira itu. Dan kemudian karena itu nanti akan meminimalisir banyak hal, misalnya soal politik identitas, polarisasi dan sebagainya. Cerminan persatuan dalam pasangan calon itu akan menentukan di situ, dan termasuk akan menentukan kemenangan menurut saya loh. Betul, persatuan nasional. Saya nggak menggiring calon loh ini. Ini hanya representasi, simbolisasi aja. Kalau nggak menggiring calon, berarti kalau misalnya saya tanya, ini Pak Erick Thohir punya peluang nggak gitu, gimana jawabnya? Ini kan nggak. Kan ada semua Pak Prabowo, punya peluang, semua punya peluang. Pak Prabowo punya peluang. Punya peluang. Pak Erick Thohir punya peluang. Nah, dari sekian nama itu mungkin ada terselip doa kita bersama, semoga persatuan nasional tadi bisa kebentuk di 2024 nanti. Ini saya minta closing statement-nya dari Mas Eko, karena semua bilang soal Pak Jokowi ini kingmaker, mungkin Bu Mega juga queenmaker. Di dua sosok ini menurut Mas Eko sebagai closing statement apa? Siapa beliau berdua ini kalau mereka berdua bersatu itu menurut Mas Eko seperti apa? Pak Jokowi, Bu Mega. Ya per hari ini politik penyatuan dua pendulum politik ini menjadi penting ya. Dan tentu kemudian kelompok-kelompok yang tidak menginginkan
apa tadi persatuan, Ya. Kemudian ingin polarisasi berkelanjutan, Atau politik identitas itu politik tadi. identitas akan lebih menguat lagi. Nah, dia akan mencoba untuk memisahkan itu, Memisahkan kedua figur ini. pendulum itu. Tetapi jangan lupa, saya pernah ketika Mas Gibran digandeng oleh Ibu Megawati, saya mengatakan Mas Gibran adalah kunci, gitu loh. Nah, Kembali ke Mas Gibran ya. artinya di gandengannya Semarang itu kemarin. ada di situ. Iya. Kira-kira. Luar biasa. Agak Ya. sedikit pikir jurang tapi Artinya menarik. Gitu. kita mulai dari diskusi ini Mas Gibran, kita tutup dengan Mas Gibran juga gitu. Luar biasa. Ini saya sambung-sambungkan aja itu. Matur nuwun. Dulu Mas. Terima Oke, kasih, oke. terima kasih. Terima kasih.